perempuan dan kesejahteraan sosial. Saya langsung ingat diri saya, gue banget gitu. Gue kesos, gue perempuan. Kesejahteraan sosial dipahami sebagai sebuah keadaan. Saat saya begini, ya Allah, saya ini perempuan. Saya menjadi ibu, saya menjadi istri. Berarti saya harus bisa menyiapkan makan. Anak saya bisa jajan. Kalau saya nggak punya jabatan atau saya nggak punya penghasilan sendiri, suami saya sendiri, nggak mungkin anak saya bisa terpenuhi. Oke, perkenalan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nafsiyah Harifuzaman. Saya adalah Wakil Dekan Bidang Akademik atau Wakil Dekan 1 Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Kesibukan saya, ya tadi saya di perkenalan udah bilang saya Wakil Dekan. Lumayan sibuk, lumayan sibuk itu karena saya juga ngajar. Saya juga harus bertanggung jawab terkait dengan pekerjaan yang sifatnya adalah KBM, jadi kegiatan belajar mengajar. Itu entah misalnya mengontrol kurikulum, dosen-dosen mengajar apa tidak di kampus. Hari-hari secara administratif, tugas saya di Wakil Dekan 1 adalah ya termasuk menandatangani surat-surat mahasiswa yang mau izin praktikum, mau izin magang, yang mau ujian skripsi dan lain-lain. Seberapa pentingnya? Berapanya itu saya nggak bisa ngukur berapa kalau dirupiahkan, tapi penting banget, khususnya perempuan. Saya perempuan, neng perempuan ya, alhamdulillah udah berkesempatan kuliah. Jadi bukan hanya gelar sarjana, bila perlu raih sampai master, sampai doktor, sampai postdoc. Tapi lebih dari itu bukan gelarnya, tapi pendidikannya. Suami saya itu mengajarkan ke kami dulu, orang tua saya, mertua saya, kami di lingkup pendidikan. Jadi belajar jangan hanya dibatasi di sekolah. Belajar itu bisa dari YouTube, bisa dari Google, bisa dari buku, utamanya dari kitab-kitab yang jelas rujukannya. Jadi penting banget buat perempuan. Kesos itu ibaratnya udah jadi darah daging saya mungkin ya. Saya itu sebetulnya alumni YIN, dulu sebelum UIN kan YIN. Saya ini alumni BPI, Bimbingan Bimbingan Islam. Alhamdulillah saya dapat beasiswa master saat itu di MIPIL. Tapi karena dinilai secara konversi nilai kurikulumnya beda, saya kuliah lagi S1 di sana. Harus kuliahnya biar sama social work. Makanya gelar saya BSW, Bachelor of Social Work. Di sana pulang juga dapat Master of Social Work. Karena saya merasa udah linear, saya kuliah melanjutkan doktor saya juga di bidang kesejahteraan sosial. Itu linear secara keilmuan. Jadi tertariknya itu bukan hanya karena secara akademik saya menggeluti literatur yang secara buku saya memanfaatkan rujukan yang sama, tapi secara spesialisasi saya merasakan betul manfaat dari keistiqomahan dalam bahasa UIN ya. Istiqomah saya ngambil jurusan di kesejahteraan sosial. Kanada itu secara musim aja udah beda dengan Indonesia. Jadi saya ngalamin dingin banget sampai minus sekian gitu, minus 40 lebih. Saya ngalamin ketika summer panasnya bahkan di atas 35. Jadi secara musim, secara keindahan saya juga ngalamin. Satu di antaranya adalah misalnya gini, dulu orang kesana Indonesia itu negara yang paling indah gitu ya. Pas saya ke negara lain, ada negara yang lebih indah juga. Itu kadang bohong juga kali. Maksudnya kita nggak boleh mengklaim bahwa kita indah. Maksud saya di Kanada juga jauh lebih indah. Tapi saya ingin menceritakan pengalaman lain. Di Kanada justru bukan hanya pengalaman yang ingin saya ceritakan, tapi justru pelajaran. Saya mengalami, saya belajar menjadi kelompok minoritas itu saat saya tinggal di Kanada. Seperti sekarang di bulan puasa ya. Saya puasa di sana di lingkungan orang yang nggak puasa, orang bule semua. Yang puasa hanya saya, teman saya waktu itu cuma 4 orang dari Indonesia. Tapi karena teman saya recognize, karena saya pakai hijab, Nafsiyah happy fasting for you, gitu, Ramadan Mubarak. Saya haru, ya Allah ada orang yang ngakuin saya, agama saya, itu aja saya haru. Saya langsung flashback, ya Allah saya pas di Indonesia sombong banget ya, karena saya mayoritas.
semua saya anggap adalah muslim, beragama Islam. Jadi pas saya kembali dari sana, saya belajar tentang menghargai solidaritas, toleransi terhadap kelompok minoritas itu betul-betul dari pengalaman saya. Bagaimana merasakan kelompok minoritas di negara yang di kalenderinya itu nggak masuk dalam kalender tanggal merah, tanggal libur, nggak ada misalnya di TV itu di siaran langsung karena ada presiden. Bayangin itu kelompok minoritas. Sementara pas saya balik di Indonesia, semua udah ngakuin agama kita minoritas. Jadi itu yang paling berkesan. Nah, kembali ke pendidikan tadi, saya ternyata berat loh di Kanada itu bawa anak. Suami saya nyusul bawa bayi. Henry itu saat itu umurnya baru 6 bulan. Tapi di negara maju itu justru anak saya dapat child benefit. Di situ saya belajar lagi, negara itu ngurusin pendidikan. Kalau ibunya belajar, anaknya juga dapat uang susu istilahnya. Makanya itu pelajaran berharga buat kita tentang menghargai perempuan yang studi gitu. Saya kira gender budgeting itu penting gitu, yang harus secara kebijakan negara itu belajar dari negara maju. Kenapa saya bilang prestasi? Dulu pas di luar negeri aja saya membagi waktu, ya kan? Saya malu, saya dapat beasiswa, kalau nggak saya berhasil gimana? Tapi saya hampir putus asa. Saya bawa anak yang namanya anak ya, walaupun di Dekar, tapi hari-hari kan saya hampir putus asa bisa ngatur waktu. Saya weekend itu kadang sehari itu bisa nggak pulang sampai sore, saya izin sama suami saya. Itu di perpus. Saya berhasil, itu bagi saya prestasi. Pas saya di dalam negeri juga sama, saya merasa prestasi juga. Karena ternyata pengalaman saya di sana membagi waktu dengan keluarga dan anak berat. Di sini lebih berat. Makanya saya suka salut tuh ke ibu-ibu yang kuliah dalam negeri, dia menjadi ibu RT, dia menjadi dekan, dia menjadi wadek, dia menjadi ketua jurusan, dia menjadi dosen, tapi dia kuliah. Bisa jadi di kompleknya dia menjadi ustazah, dia menjadi RT segala macam. Dia lulus. Dan itu saya salah satunya. Makanya saya bilang itu salah satu prestasi yang saya harus syukur. Karena alhamdulillah suami saya orangnya, beliau juga alumni IAIN. Beliau juga orang berpendidikan. Beliau juga mendampingi saya di semua jalan karir dan perjalanan hidup saya. Jadi secara institusional, kelembagaan, keluarga, institusi yang kata orang dikekang, enggak ada. Meski saya sebagai istri, meski saya sebagai ibu, enggak ada tuh. Yang ada, saya sadar diri. Saya harus bisa membagi waktu, jangan sampai anak saya terbengkalai. Saya membagi waktu, jangan sampai suami saya hak beliau sebagai suami tidak saya ini. Jadi insya Allah nggak ada yang batasi. Jadi kalau ngedenger gitu, saya ingatan saya mungkin perempuan dan kesejahteraan sosial. Saya langsung ingat diri saya, gue banget gitu. Gue kesos, gue perempuan. Kesejahteraan sosial dipahami sebagai sebuah keadaan. Saat saya begini, ya Allah, saya ini perempuan. Saya menjadi ibu, saya menjadi istri. Berarti saya harus bisa menyiapkan makan. Anak saya bisa jajan. Kalau saya nggak punya jabatan atau saya nggak punya penghasilan sendiri, suami saya sendiri, nggak mungkin anak saya bisa terpenuhi. Tapi satu sisi, selain itu saya ingat diri saya sendiri. Saya ingat perempuan yang di sana tuh, yang di jalanan, yang gendong-gendong anak kecil, kehujanan, kepanasan. Itu saya terlintas juga. Pasti si ibu itu dulunya pendidikannya nggak sampai tinggi. Pasti dia nggak punya kesempatan mengenyam pendidikan yang layak. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan ekonomi yang paling dasar aja, bisa jadi anak itu dapat nyulik. Atau bisa jadi kalaupun itu anak sendiri, mana ada seorang ibu berani hujan-hujanin anak, ya kan? Hanya karena maaf 1000-2000 dari orang lain. Nah, PR bagi saya pribadi yang merasa bagian yang tadi itu perempuan dan kesejahteraan sosial, menjadi perempuan itu harus mewujudkan kesejahteraan hidup yang layak, salah satunya dengan pendidikan. Caranya untuk perempuan, untuk kita, Neng juga ya, jangan patah semangat, jangan merasa ada yang membatasi, nggak ada kok.
Kayak saya tadi saya ceritain nggak ada tuh yang larang, orang tua saya support. Saya itu kuliah Kanada kan udah nikah, support tuh, jadi nggak ada yang batasin. Jadi apapun alasannya, misalnya udah berkeluarga atau udah punya anak, terus belajar. Syukur-syukur mendapatkan beasiswa. Untuk anak bangsa sama aja, nggak perempuan, nggak laki, di agama udah dijelasin di UIN ya, kita ini belajar. Man aroda dunya fa'alaihi bil ilmi. Kalau ingin sejahtera di dunia harus dengan ilmu. Man arodal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Kalau ingin masuk surga harus dengan ilmu. Kan kita sholat kalau nggak berilmu nggak tahu tata caranya. Kan kita mau haji kalau nggak ada punya ilmu, nggak punya ongkos, nggak bisa. Paling terakhir man aroda rumah, siapa yang ingin dunia, siapa yang ingin akhirat, ilmu, ujung-ujungnya ilmu didapat dari pendidikan ya. Saya tidak mengatakan sekolah, kalau sekolah kan ada batasnya, PAUD, ini TK, SD, habis itu postdoc selesai. Tapi ilmu pengertiannya setelah jenjang pendidikan yang formal tadi, belajar ya, belajar baca kitab. Untuk peksos ya sama aja nasihatin ke diri saya ya. Peksos itu kalau orang bilang disebutnya helping professionals, adalah profesi penolong. Profesi penolong itu siapa aja? Ada dokter kemanusiaan kan, ada psikolog, ada nurse, ada perawat. Saya di antaranya pekerja sosial, adalah orang yang bekerja di lingkup kemanusiaan, ngurusin anak yatim, ngurusin ibu korban KDRT, ngurusin pengungsian, ngurusin orang korban gempa, ngurusin kemiskinan, itu peksos. Maka sebelum ngurusin orang lain, diri kita harus kuat ilmunya, pengalamannya, keterampilannya. Jadi di atas semua pesan saya, kita semua laki-laki perempuan jika ingin sejahtera di dunia, ingin hidup layak, ingin bahagia ya dengan ilmu, kita ingin masuk surga ya harus dengan ilmu.